Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, capaian diplomasi jadi yang paling mencolok. Tercermin dari 24 kunjungan kerja sejak November 2024 hingga terlibat aktif dalam upaya perdamaian di jalur Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Itulah pidato Presiden Prabowo Subianto di konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa 23 September lalu membahas upaya penyelesaian konflik di Palestina. Sidang umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran aktif di panggung diplomasi internasional setelah 10 tahun Presiden Indonesia absen berpidato langsung di forum PBB. Pidato Prabowo di PBB juga menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung Palestina. Usai sidang PBB, kesepakatan gencatan senjata antara Israel Hamas pun terwujud pada 9 Oktober lalu yang dimulai dengan pertukaran sandera. Setelahnya, Presiden Prabowo pun kembali unjuk gigi menghadiri penandatanganan dokumen kesepakatan perdamaian Gaza di Mesir yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki 13 Oktober lalu. Indonesia bersanding dengan 20 pemimpin negara lainnya yang diundang menghadiri sejarah penandatanganan kesepakatan perdamaian Gaza. Dalam 1 tahun kepemimpinannya, aktivitas Prabowo dalam berdiplomasi amat mencolok, tercermin dari jumlah kunjungan kenegaraan yang sudah berlangsung sebanyak 15 kali ke 24 negara. Saat awal menjabat sebagai presiden, Prabowo langsung melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pada 8 November hingga 23 November. Prabowo menuntaskan perjalanan kerja ke 6 negara, mulai dari pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di Tiongkok, Presiden Joe Biden di Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC di Peru, dan KTT G20 di Brazil. Capaian diplomasi Presiden Prabowo juga berdampak pada sektor ekonomi. Dari lawatannya ke 6 negara, Prabowo mengaku berhasil membawa pulang komitmen investasi sebesar 294,80 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.